Allah. Taib. Kemudian dikatakan di sini, kata beliau, lakin mata yakunu khata. Akan tetapi pertanyaannya, kapan kita tahu bahwasanya pendapat tersebut salah? Kata beliau, yakunu khata'un idza khalafad dalil. Pendapat itu salah kalau menyelisihi dalil. Ya, kalau menyelisih dalil. Fama khalafad dalil fahuwa khata'. Maka segala sesuatu yang menyelisih dalil, maka dia dikatakan salah. Ya, makanya harus ditimbang dengan dalil. Ini perkataan yang sangat indah. Ya, jadi kapan kita tahu ucapan itu salah? Ucapan itu harus ditinggalkan kalau ucapan itu menyelisihi dalil. Contoh misalkan, beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan, oh riba itu nggak apa-apa, kan yang penting ridho sama ridho. Sementara dalam Al-Quran sudah jelas Allah mengharamkan yang namanya riba. Itu namanya ucapan yang menyelisih dalil. Maka kita katakan ucapan ini ucapan yang salah karena dia menyelisihi dalil. Oh, dalilnya jelas kok. Ya, kurang jelas apa dalil yang berkaitan dengan itu juga. Ya. Makanya tetap harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Antum dapati ada sebuah perkataan, ada sebuah amalan, jangan dulu diamalkan. Antum timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau antum tidak bisa menimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka cara yang kedua, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ahli ilmu, tanya kepada ustaz. Ustaz, gimana hukumnya ini? Amalan ini. Ustaz, gimana ucapan ini? Benar atau tidak? Sesuai dalil atau tidak? Kalau sesuai diamalkan, kalau tidak sesuai maka ditinggalkan. Ya, gampang beragama itu. Jangan seperti orang-orang ahlul bidah. Ahlul bidah itu beramal dulu, nanti cari dalil. Mereka tuh gitu. Amalan dulu, nanti cari dalil. Kalau nggak ketemu dalilnya, buat nggak apa-apa. Makanya banyak hadis palsu itu. Hadis palsu, hadis doif, itu banyak berkeliaran karena mereka itu kalau nggak ketemu dalil, mereka buat dalilnya sendiri. Ya. Antum banyak mendapati hadis-hadis palsu. Ya. Karena ahlul bidah itu seperti itu. Mereka adalah orang yang suka membuat hadis-hadis palsu demi melegalkan amalan-amalan mereka dan demi untuk memuluskan niat-niat mereka yang tidak baik untuk melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya karakteristik ahlus sunnah itu selalu berpatokan kepada dalil yang sahih. Dan itu sudah dilakukan secara turun-temurun dari kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada generasi kita sekarang ini. Dicontohkan sama mereka. Ya. Dulu para ulama hadis ketika belum bermunculan orang-orang yang berdusta atas hadis Nabi SAW, mereka tidak pernah bertanya tentang sanadnya. Tidak pernah bertanya tentang kamu dapat riwayat ini dari mana. Coba sebutkan sanadnya, dari fulan, dari mana, fulan ini dari siapa. Tidak pernah disebutkan. Tapi ketika muncul fitnah, banyak orang-orang yang berdusta dalam masalah hadis, banyak orang-orang yang mendustakan hadis Nabi SAW, maka mereka membuat sebuah, istilahnya sebuah apa ya, kayak sebuah timbangan atau sebuah perkataan yang sifatnya itu sebagai acuan. Kata mereka, samulana rijalakum, engkau menyampaikan ini hadis Nabi, coba sebutkan sanadnya dari mana. An fulan, haddatsana fulan, haddatsana, oh stop, fulan ini terkenal dengan kadzab, pendusta, kami tidak terima.
Makanya kan sering antum dapati hadis ini maudhu, hadis ini dhaif, hadis ini sanadnya dhaif, hadis ini begini dijelaskan oleh para ulama. Sehingga ya para ulama pun membuat satu divisi yang berkaitan dengan jarah wa ta'dil, yaitu untuk mengkritisi para perawi hadis. Antum bayangkan ketat sekali mereka itu. Sekedar bohong sama ayam, antum panggil ayam kur tapi nggak ada beras di tangan antum. Lalu orang melihat antum melakukan hal demikian, sementara orang itu mau ngambil hadis sama antum, dia nggak jadi ngambil hadis. Apa kata mereka? Ayam aja dibohongi, apalagi hadis Nabi. Iya, bayangkan. Ayam aja dibohongi, apalagi hadis Nabi. Jadilah kita tadi, yang tadi derajatnya siko menjadi turun. Karena satu perbuatan. Makanya ulama-ulama hadis itu, ulama-ulama yang benar-benar mereka itu menjaga diri mereka dari perkara-perkara demikian. Apalagi kalau antum panggil kucing, push, nggak ada ini. Nggak ada makanan di tangan antum, push. Ada orang mau ngambil hadis ini. Oh jangan, kucing aja dibohongi apalagi hadis Nabi, sudah tinggalkan. Status antum berubah. Ya, berubah sekarang. Ya. Dan antum bayangkan bagaimana Syekh Albani ketika mengkoreksi hadis itu, beliau harus membuka satu persatu tentang orang-orang ini. Subhanallah. Maka nggak kaget kalau Syekh Albani menghabiskan waktu di dalam perpustakaan itu minimal 15 jam per hari. Kita berapa jam per hari, Pak? Jangankan berapa jam, perpusnya aja nggak punya. Perpusnya aja nggak punya, gimana mau menghabiskan berapa jam? Perpustakaannya nggak punya. Jangankan perpustakaannya, jangankan lemarinya, kitabnya nggak punya. Gimana mau menghabiskan waktu berjam-jam? Syekh Albani itu sampai 15 jam menghabiskan waktu di dalam perpus. Ya. Bahkan disebutkan oleh murid-murid beliau, lantaran karena satu buku hilang satu halaman, akhirnya beliau harus membongkar banyak-banyak halaman buku-buku itu untuk mencari satu halaman ini. Dari situlah beliau itu banyak akhirnya membaca buku. Keluar buku ini, gara-gara satu halaman. Kita beda. Kalau nggak ada satu halaman, tuku sing anyar wae lah, wakeh toko buku iki. Kalau kita gitu, Syekh Albani enggak, dicari, dibaca sama beliau. Nah, kata beliau di sini ditinggalkan kalau dia salah pendapatnya. Kalau dia salah, jangan dihina. Bagaimanapun ahlu sunnah, apalagi kesalahannya itu tidak menyentuh pada perkara-perkara yang sifatnya itu bisa mengeluarkan dia dari ahlu sunnah. Tidak. Berbeda pendapat itu boleh, tapi dengan dewasa. Ya, terkadang kita ini ya Pak, mohon maaf, kita kalau berbeda pendapat dengan orang, kita suka menyerang personalnya, itu tidak boleh. Antum mau beda pendapat silakan, tapi jangan menyerang secara personal. Antum serang pendapatnya, jangan menyerang orangnya. Ini yang menunjukkan kita belum dewasa di dalam berbeda pendapat. Syekh Ali Hasan dibantah, bahkan dikatakan beliau sebagai murji'ah. Tapi beliau membantah secara ilmiah. Tapi kalau ketemu, apakah beliau menyerang? Tidak. Beliau tetap duduk bersama para ulama-ulama Saudi yang membantah beliau. Beliau tetap berkomunikasi dengan baik. Cuma kalau dari sisi cara membantah pendapatnya. Ya. Kita kalau berselisih sama orang dalam masalah pendapat, tidak ada masalah. Tapi jangan membantah personalnya. Jangan akhirnya aibnya apa segala macam, itu tidak boleh seperti itu. Itu tidak menunjukkan antum dewasa dalam berbeda pendapat. Menyerang secara fisik, menyerang menghina fisiknya, menghina keluarga, itu tidak baik seperti itu. Itu bukan sikap penuntut ilmu di dalam menghadapi perselisihan ataupun perbedaan pendapat. Maka dalam bab ini kayaknya kita harus kembali ke materi awal yang berkaitan dengan bagaimana hikmahnya di dalam kita bersikap menghadapi perbedaan pendapat. Antum kira para sahabat tidak berbeda pendapat? Berbeda pendapat. Abu Bakar, Umar sering berbeda pendapat kok. Tapi dalam sebatas itu.
tapi tidak pernah menyerang secara personal, tidak pernah. Ini yang perlu dipahami jemaah sekalian. Karena ini yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Subhanallah. Maka semoga Allah menjaga kita dari perkara-perkara yang demikian. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tinggal sedikit bab yang kedua ini. InsyaAllah mungkin minggu depan kita bisa masuk ke kaidah yang ketiga. Yang mana kaidah yang ketiga itu bahwasanya Ahlus Sunnah itu tidak hanya berpedoman kepada Al-Quran saja, tapi dia harus mengambilnya dari Sunnah. Jadi Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri gitu loh. Karena banyak perkara-perkara yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara terperinci, namun dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. InsyaAllah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.